warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza wa jalla, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bidah. Ikhwani fiddin wa akhwatillah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang kita tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ketika pagi, di waktu pagi hari kita terbangun dari tidur, maka doa yang diucapkan oleh seorang mukmin, seorang mukminah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi ahyana, segala puji hanya milik Allah yang telah menghidupkanku ba'dama amatana, setelah kematian, yaitu tidur. Wa ilaihin nusyur, dan hanya kepadanya lah kita akan kembali. Tidur itu merupakan sebuah nikmat dari Allah yang kita tidak akan pernah mampu untuk mengadakannya kecuali dari rahmat dan kasih sayangnya Allah. Kita manusia hanya mampu memejamkan mata, hanya mampu mematikan lampu, berbaring, tapi untuk mendatangkan rasa ngantuk itu tidak akan pernah mampu kecuali dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita di saat siang hari kita dibuat lelah bekerja, lelah beraktivitas, malamnya Allah datangkan ngantuk. Itu satu nikmat kecil yang kita sepelekan. Walaupun banyak nikmat-nikmat lain yang Allah berikan kepada kita, dan banyak dari kaum muslimin yang tidak menyadarinya. Dan nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri, nikmat yang besar dan paling besar, yaitu di atas diutusnya Nabi Muhammad SAW. Karena berkat atau melalui tangan Nabi Muhammad SAW, ya kita bisa merasakan saat ini. Kita bisa merasakan Islam itu mudah loh. Islam itu gampang. Islam itu tidak ribet. Itu kalau kita mau bersyukur dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Dan itu merupakan sebuah kebahagiaan yang besar, ikhwan. Kalau kita pernah melihat ada orang yang bahagia hidupnya, tapi dia jauh dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, wallahi demi Allah, dia itu pura-pura bahagia. Karena kebahagiaan yang sebenarnya itu dengan kita mengenal Sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau ada suami istri yang jauh dari kitabullah dan sunnah Nabi Muhammad SAW, dia terlihat bahagia. Wah, setiap weekend, akhir pekan dia jalan-jalan ke sana, jalan-jalan ke sini, terlihat bahagia. Itu karena syaitan menghias-hiasi keburukan menjadi kebaikan. Jadi dibuat enjoy terus, suami istri ini dibuat bahagia. Siapa yang buat bahagianya? Syaitan. Dibuat pandangannya menjadi indah, padahal dia
jauh dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan kita seorang Muslim, seorang mukmin, tidak boleh iri, tidak boleh iri dengan hal seperti itu, dengan kebahagiaan dunia. Karena sejatinya saat ini kita sedang dipenjara. Kenapa dipenjara? Seperti yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara bagi mukmin, wa jannatul kafir, dan surga bagi orang kafir. Seorang mukmin gerak-geriknya terbatas. Mau buka aurat nggak boleh, mau pacaran nggak boleh, mau berzina nggak boleh, mau makan ini nggak boleh, mau kerja model kayak gini nggak boleh, haram, subhat. Tapi kalau orang kafir bebas, ya terserah. Dan ini akan kita bahas, ikhwan fillah azinallahu wa iyyakum. Terkadang terbesit di hati kita, kenapa Allah menciptakan orang-orang model seperti ini? Ini mulai bisikan setan. Kenapa sih Allah itu menciptakan orang-orang kufar, menciptakan orang-orang non-muslim? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala, Dia tahu bahwasanya orang-orang ini pasti mengingkari Allah. Orang-orang model seperti ini mengingkari Allah. Kenapa enggak Allah ciptakan semuanya orang beriman? Seluruh dunia ini beriman. Kenapa? Dan ini perlu kita ketahui, ikhwan fillah azinallahu wa iyyakum. Penting dan wajib bagi kita ya, untuk beradab kepada Allah. Adab yang paling utama itu adalah adab kepada Allah. Kemudian adab kepada Nabi Muhammad SAW. Adab kepada Allah itu yang paling pertama. Walaupun cabangnya banyak ya. Adab kepada Allah dengan cara kita tidak beribadah kepada selain Allah, mengagungkan Allah, mengesahkan Allah dalam bentuk ibadah. Nah, itu adab. Wajib bagi kita untuk beradab kepada Allah, karena sejatinya tidak ada yang menjadi kewajiban bagi Allah Subhanahu wa taala untuk Dia tunaikan dan lakukan terhadap hamba-hambanya dan makhluk-makhluknya. Nggak ada kewajiban bagi Allah. Allah mau menciptakan, fadhol, terserah Allah. Dan kita tidak boleh menanyakan kenapa. Karena segala sesuatu yang Allah ciptakan itu pasti ada hikmahnya. Nggak ada yang tidak ada hikmahnya. Semua pasti ada hikmahnya. Nah, kita nggak boleh bertanya demikian. Karena Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha berkuasa, dan Dia melakukan apapun yang Dia kehendaki. Ini yang perlu kita ketahui. Nah, kita tidak boleh menghakimi keputusannya Allah, tidak boleh menghalangi ketetapannya, dan tidak boleh bertanya tentang apa yang Allah lakukan. Ini adab kita kepada Allah. Ini dibahas di fikih Asmaul Husna, pelajaran tentang Asmaul Husna. Ya, kita nggak boleh menanyakan membagaimanakan Allah. Allah itu zat ada, tapi bagaimana bentuknya? Allah itu punya sifat turun ke bumi di sepertiga malam terakhir. Dengan cara apa Allah turun? Nah, ini nggak boleh, haram bagi kita. Kita cukup mengimani Allah itu ada, Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah bisa turun ke langit bumi, langit dunia. Bagaimana caranya? Terus kalau Allah turun, arsy-Nya kosong, itu urusan Allah. Nggak boleh bagi kita untuk menanyakan demikian. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-23, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Kata Allah Subhanahu wa taala, Dialah Allah. Dia tidak ditanya tentang apa yang Dia kerjakan. Allah itu tidak ditanya kenapa Allah menciptakan indah. Wa hum yus'alun. Akan tetapi merekalah yang akan ditanya. Kita yang akan ditanya, ikhwan, bukan Allah. Allah mau menciptakan manusia, Allah mau menciptakan
tumbuhan, itu terserah Allah. Tapi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan, baik nampak atau tidak nampak oleh manusia, semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Komentar yang kita ketik di sosial media, pembicaraan kita di sosial media, di WhatsApp, semua akan ditanya oleh Allah. Stiker-stiker yang kita kirim, yang bergambar makhluk bernyawa, semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak akan ditanya tentang apa yang dia kerjakan, tetapi merekalah yang akan ditanya. Nah, ini perlu kita ketahui. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid fa'alul lima yurid. Dialah zat yang maha pengampun, lagi maha pengasih, yang mempunyai arsy, yang lagi maha mulia. Dia maha kuasa berbuat apa yang dia kehendaki. Ini surat Al-Buruj ayat yang ke-14 sampai yang ke-16. Ini penting bagi kita. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmi wa huwa sari'ul hisab. Dan Allah menetapkan hukum menurut kehendaknya. Dia tidak akan dapat menolak ketetapannya. Tidak ada yang dapat menolak ketetapan Allah. Dia maha cepat perhitungannya. Semua yang kita lakukan akan diperhitungkan di hadapan Allah. Nanti kalau kita mau bermaksiat, pikir-pikir 13 kali. Kita mau komentar-komentar, ini lagi rame apa nih? Misalnya lagi rame, bukan misalnya, lagi rame pemilu. Mau ikut-ikutan komen apa? Kita nggak punya apa ya? Nggak punya potensi di situ. Ngapain ikut-ikutan komen? Justru akan memberatkan hisab kita. Apapun yang kita punya saat ini, itu sudah cukup memberatkan hisab kita. Terus ngapain menambah-nambah lagi? Ini penting bagi kita semua. Dan bicara soal fitrah, jadi judulnya kembalikan fitrahmu, kembalikan hatimu pada fitrah. Karena fitrah seorang manusia itu adalah dengan beribadah dan mentauhidkan Allah. Kalau ada orang yang beribadah kepada selain Allah, beribadah apapun ya, beribadah kepada selain Allah, maka fitrahnya sudah goyang, fitrahnya sudah melenceng. Karena tadi sudah kita bahas sedikit ya tentang di antara adab kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh menghakimi keputusan Allah. Tidak boleh menghalangi ketetapannya dan tidak boleh bertanya tentang apa yang Allah lakukan. Maka wajib untuk kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan fitrah kepada manusia dan menciptakan mereka agar hanya menyembah kepada Allah. Dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan lupa ya, jangan lupa tujuan kita diciptakan di dunia ini itu apa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah yang Allah berikan, yang Dia telah menciptakan manusia berada di atas fitrah itu. Tidak ada perubahan bagi ciptaan Allah. Dan makna fitrah adalah agama Islam. Fitrah itu maknanya agama Islam. Dalam tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah disebutkan, dan teguhkanlah di atas agama Islam
dan teguhlah di atas agama Islam. Itu merupakan agama Allah yang manusia diciptakan dengan agama Islam sejak kelahiran mereka. Maka janganlah merubah fitrah yang telah Allah tetapkan bagi hambanya itu. Akan tetapi teguhlah di atas agama yang agung dan jalan yang dapat mengantarkan kepada keridhaan Allah. Akan tetapi mayoritas hamba tidak mengetahui keagungan agama yang benar ini. Ini tafsirnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan tujuan diciptakannya manusia. Nah, ini sering lupa ini. Dan harus diulang-ulang terus. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Jadi kita diciptakan oleh Allah bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk main-main, bukan untuk bekerja, tapi kita diciptakan oleh Allah sejatinya itu untuk beribadah hanya kepada Allah, bertauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa definisi tauhid? Tauhid ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah dalam bentuk ibadah. Kita harus menghilangkan semua. Ini tafsir la ilaha illallah yang sudah pernah kita bahas. Menghilangkan semua sesembahan selain Allah. Kita harus meyakini bahwa sesembahan selain Allah itu batil, tertolak semua. Dan kita hanya menetapkan hanya satu, illallah, kecuali Allah. Hanya satu zat yang berhak disembah. Jangan sampai kita kena syubhat. Apa syubhatnya? Tidak apa-apa, semua agama itu sama aja. Yang penting dia akhlaknya bagus, rajin bersedekah, dia pasti masuk surga. Ini orang yang bingung biasanya. Orang yang bingung ujung-ujungnya mengatakan semua agama itu sama saja. Waliyazubillah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna dina indallahil Islam." Sungguhnya agama di sisi Allah itu hanyalah agama Islam. Kemarin juga sudah kita bahas ya, bahwasanya semenjak menjadi janin pun manusia itu sudah bersaksi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah sesembahan satu-satunya. Jadi sebelum kita dilahirkan, jauh dari situ Allah sudah meminta perjanjian sama kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 172, "Wa idz aghadza rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin." Kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang manusia, tentang janin yang dimintain persaksian. Dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, "Bukankah aku ini Rabbmu?" Qalu bala. Mereka mengatakan, tentu wahai. Qalu bala syahidna. Qalu bala, tentu, betul. Bala itu lebih dari na'am. Na'am itu artinya apa? Iya. Bala itu tentu, lebih dari iya. Mereka bersaksi. Syahidna, kami bersaksi. Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Kami lakukan yang demikian itu agar hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami anak Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap keesaan Rabb.
Dari sini kita ambil kesimpulan bahwasanya setiap manusia yang lahir itu mereka dalam keadaan Islam. Mereka mengenal Rabb-nya, Rabb semesta alam, Allah sebagai Rabb semesta alam. Dan manusia itu mengakui bahwasanya hanya Allah lah yang berhak untuk disembah. Kemudian apa yang menyebabkan orang-orang ini keluar dari fitrahnya? Yang menyebabkan orang-orang ini keluar dari fitrahnya sebagai manusia. Tadi kan sudah kita ketahui bahwasanya Allah itu menciptakan manusia dalam keadaan muslim. Dari janin pun Allah katakan sudah minta perjanjian bahwa mereka harus mengakui Allah itulah Rabb mereka. Kenapa orang-orang bisa keluar dari fitrah? Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum wa innahum atathum asyayatinu fajtalathum an dinihim wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum wa amarathum an yusriku bi malam unzil bihi sultanan." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, sesungguhnya aku telah menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hunafa. Apa itu hunafa? Yaitu Islam semuanya. Kemudian syaitan datang lalu memalingkan mereka dari agama mereka, mengharamkan atas mereka apa yang aku halalkan, dan memerintahkan mereka untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang tidak aku turunkan keterangannya. Ini hadis qudsi. Hadis qudsi ini lafaznya dari Allah, kemudian langsung pada Nabi Muhammad, disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam hadis qudsi ini bahwa kita manusia hukum asalnya itu diciptakan dalam keadaan hunafa, dalam keadaan Islam. Ini sudah disyarah oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kemudian syaitan dari kalangan jin, syaitan dari kalangan jin dan manusia yang menjadikan manusia itu berubah fitrahnya. Dan faktor terbesar yang membuat seseorang itu keluar dari fitrah itu adalah orang tua. Ini penting. Yang menjadikan menjadikan manusia itu keluar dari fitrahnya sebagai hamba Allah itu adalah orang tua. Karena Nabi Muhammad SAW beliau pernah bersabda, "Ma min mauludi illa yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuwahhidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi kama tuntajul bahimatan jam'a'a hal tuhissuna fiha min jad'aha." Kata Nabi Muhammad SAW, tidaklah setiap anak kecuali dia lahir dalam keadaan fitrah, maka bapak ibunya lah yang menjadikan dia seorang Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Sebagaimana halnya hewan ternak yang dilahirkan, dia dilahirkan dalam keadaan sehat. Apakah engkau lihat hewan itu terputus telinganya? Nah, ini Nabi Muhammad SAW memberikan contoh bahwasanya ya setiap anak manusia ya, yang lahir itu hukum asalnya dia fitrahnya lurus, dia beragama Islam. Tapi orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ini kira-kira hadis ini di zaman sekarang nyata apa enggak? Nyata. Terkadang
Oh, dia Islam, orang tuanya Islam, tapi gayanya seperti orang Yahudi, cara beribadahnya seperti orang Yahudi. Yang ngajarin siapa? Orang tuanya. Wah, ini repot. Atau ke aliran-aliran yang menyimpang lainnya. Anak kecil nggak tahu apa-apa. Anak kecil itu tidak tahu apa-apa. Dari sini Rasulullah SAW memberikan contoh hewan ternak. Semua hewan ternak itu kelahir dalam keadaan sehat tanpa cacat. Ini diberikan contoh Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah lahir itu terjadi perubahan. Telinganya dipotong, ekornya dipotong. Ini perbuatan manusia. Ini keluar dari fitrahnya. Karena mungkin zaman dulu motong telinga ini untuk tanda, oh ini hewan saya nih, dilukain dikit telinganya, atau dipotong ekornya. Biasanya seperti itu. Yang manusia juga demikian. Dia terlahir dalam keadaan fitrah, terlahir dalam keadaan lurus. Kemudian orang tuanya yang menjadikan manusia ini keluar dari fitrahnya karena pola pendidikan orang tuanya yang tidak sesuai dengan fitrah. Anak perempuan suruh pakai baju laki-laki, nah, ini keluar dari fitrah. Anak laki-laki suruh pakai baju perempuan, atau terlalu diforsir mainnya, dibelikan terus mainan anak perempuan, ya keluar dari fitrah dia. Anak laki-laki itu suruh apa ya? Suruh mainan laki-laki. Kalau kita mau belikan mainan, belikan mobilan, tembak-tembakan boleh ya. Pistol-pistolan boleh ya. Ajak main ke kebun, main ke sungai ya. Tapi dengan pengawasan kita sebagai orang tua ya. Biar dia tahu ini fitrahnya gitu. Anak perempuan juga demikian. Ajarin dia masak-masakan ya. Melipet pakaian, ini boleh. Karena masih dalam fitrahnya. Ini contoh kecil deh, contoh kecil. Ya, karena kita sering banyak menemui model seperti ini. Anak laki-laki, mungkin karena orang tuanya pengen punya anak perempuan dulu. Pengen punya anak perempuan nggak kesampaian. Pas lahir laki-laki lagi. Ya. Akhirnya diperlakukan seperti anak perempuan. Orang tua yang Yahudi, Nasrani atau Majusi, dia dapat mengubah anaknya menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Bukan hanya sebatas itu. Bahkan orang tua yang Muslim pun dapat mengubah fitrah. Dapat mengubah fitrah buah hatinya dari yang Islam menjadi Yahudi. Kenapa demikian? Orang tuanya Islam, anaknya pasti otomatis terlahir Islam. Tapi kenapa bisa keluar dari fitrahnya? Karena ketidakmampuan mereka dalam mendidik dan mengarahkan anak, yang menyebabkan perubahan fitrah seorang anak itu sendiri. Karena orang tua yang seperti ini tidak pernah peduli terhadap pendidikan Islam anak-anaknya. Jangankan berpikir tentang pendidikan Islam, untuk berpikir tentang keislaman dirinya pun kadang mereka nggak peduli. Oh, pengen anaknya ini jadi apa nanti cita-citanya, cita-cita dunia ya. Ya nggak peduli, yang penting anaknya sekolah, pinter, ranking 1 terus. Pendidikan agama anaknya nggak peduli dia. Ini yang bisa menyebabkan anak itu keluar dari fitrah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijara 'alaiha malaikatu ghilazum sidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yuf'alun."
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum." Wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Waquduhan nas wal hijaro, yang bahan bakarnya itu adalah manusia dan jin. Manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat yang kasar dan keras. Penjaga neraka ini malaikat yang kasar dan keras. Kasar dan keras ini sesuatu yang berbeda ya. Dan tidak pernah mendurhakai Allah terhadap apapun yang diperintahkan oleh Allah. Dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan. Ini tugas terbesar atau tugas terberat seorang ayah. Itu bukan apa? Cari duit, bukan kerja, berangkat pagi pulang sore. Tapi tugas terberat seorang ayah itu adalah menjaga keluarganya dari siksa api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Dan kita ikhwan berusaha untuk mengembalikan hati kita kepada fitrah. Berusaha mengembalikan hati kita kepada fitrah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Seperti hadis yang sudah kita bahas ya di pertemuan yang lalu. Rasulullah SAW mengisyaratkan cara mengembalikan hati pada fitrahnya dan membersihkan kotoran hitam yang menutupi permukaannya. Kemarin sudah kita bahas ya tentang ketika kita melakukan maksiat kepada Allah akan nampak apa? Dibuatkan nutqah, apa? Titik hitam di hati kita. Dibuatkan titik hitam, terus ketika dia melakukan maksiat dibuat titik lagi sampai kapan? Sampai penuh titik hitam di hati kita. Nah, kalau sudah penuh titik hitam tersebut, ya, sulit bagi dia untuk menerima kebenaran. Tapi ketika dia melakukan maksiat dan dia beristighfar, dia minta ampun kepada Allah, maka dihilangkan satu titiknya. Terus ketika dia bertobat dihapuskan terus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innal mu'mina idza aznaba kanat nuqtatun sauda'a fi qalbihi fa in taba wa naza'a wastaghfara sukila qalbuhu." Kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya seorang hamba kalau dia berbuat dosa ya, dibuatkan titik hitam di hatinya. Wa in taba, dan kalau mereka bertobat, kalau dia bertobat, wa naza'a wastaghfara, dia bertobat dan meninggalkan dosa tersebut dan dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sukila qalbuhu, maka hatinya akan bersih kembali, akan bening kembali. Apalagi di waktu yang mustajab seperti ini, perbanyak bertobat. Yang sedang futur, usahakan kembalikan kebeningan hati. Agar apa? Kita sebentar lagi masuk bulan Ramadan. Kalau kita masuk Ramadan dalam keadaan hati yang futur atau hati kita sedang kotor, maka akan kebawa suasana tersebut. Kita akan tambah sulit melakukan ketaatan, males kita. Tapi kalau dari sekarang kita latih, insya Allah hatinya menjadi bening sesuai apa yang disabdakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi upaya untuk mengembalikan hati pada fitrah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara kembali kepada Allah. Dengan bertaubat dari perbuatan dosa dan maksiat
serta memahami petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala berikan melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad mannallaha 'alal mu'minina iz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Surat Ali Imran ayat 164. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah telah memberi karunia yang besar kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yaitu manusia, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mensucikan diri mereka, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, yaitu Al-Quran, dan hikmah, itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Rasul, mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Makanya tadi kita sampaikan di awal ya, bahwasanya nikmat yang paling besar itu adalah dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Karena sebelum diutus Nabi, semua manusia itu tersesat ya, dalam kesesatan yang nyata. Dan hikmahnya ya, Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi itu dari kalangan kita sendiri. Bayangkan kalau Allah mengutus nabi dari bangsa jin. Allah mengutus nabi dari bangsa malaikat. Repot kita, enggak kelihatan. Tapi Allah turunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, itu manusia. Nabi Muhammad itu manusia biasa seperti kita. Bahkan dia dari kalangan ummi. Apa itu ummi? Orang yang gak bisa baca, gak bisa nulis. Hikmahnya apa? Agar orang-orang Quraisy tidak menganggap orang ini sebagai penyair, penulis syair. Gimana mau menulis syair? Dia baca nulis dia gak bisa. Itu adalah hikmahnya. Dan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wa yuzakkihim, apa tadi? Wa yuzakkihim, menyucikan mereka, adalah membersihkan mereka dari keburukan-keburukan akhlak, kotoran penyakit hati, dan perbuatan-perbuatan jahiliyah, serta mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya, yaitu hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tujuan diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, untuk kita meninggalkan perbuatan-perbuatan jahiliyah. Apa perbuatan-perbuatan jahiliyah? Semuanya. Semua jenis kemaksiatan itu ada di zaman Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semua praktek perzinahan, praktek perjudian, praktek menyembah berhala, praktek riba, itu sudah ada di zaman Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Quran itu adalah sebaik-baiknya obat untuk penyakit hati yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menyembuhkan dan menghilangkan semua bentuk keburukan dan penyakit yang ada di dalam hati manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu nasihat atau pelajaran dari Rabbmu, yaitu Al-Quran, dan penyembuh bagi penyakit-penyakit dalam dada, dalam hati manusia, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Surat Yunus ayat yang ke-57. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan tentang anugerah besar
yang diturunkan kepada para hambanya, yaitu Al-Quran yang sering kita baca. Karena di dalam Al-Quran itu terdapat nasihat untuk menjauhi perbuatan maksiat, penyembuh dari berbagai penyakit, yaitu penyakit kelemahan iman, keraguan, dan kerancuan dalam memahami ilmu agama, serta penyakit syahwat. Apa itu syahwat? Keinginan hati, syahwat yang bisa merusak hati kita. Juga terdapat petunjuk untuk, yaitu bimbingan bagi orang-orang yang merenungkan Al-Quran, memahami dan mengikuti Al-Quran ke jalan yang mengantarkan kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta sebab-sebab untuk mendapatkan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan fiddin, azanallahu wa iyyakum. Setelah kita memahami bahwasanya Al-Quran itu adalah sebaik-baiknya obat penyembuh dari penyakit hati dan Al-Quran itu sebaik-baiknya obat untuk penyembuh hati. Dan di dalam Al-Quran, di dalam ayat-ayatnya terdapat sebaik-baiknya nasihat dan peringatan untuk menghilangkan kotoran hitam yang menutupi, sehingga apa? Hati akan mudah kembali kepada fitrah. Hatinya akan mudah kembali kepada fitrah. Karena berdasarkan pengamatan dan perenungan terhadap ayat-ayat Al-Quran, dapat disimpulkan bahwasanya cara dan kiat untuk membersihkan kotoran dalam hati kita dan mengembalikan kepada fitrahnya itu terdapat 3 poin agar hati kita kembali kepada fitrah. Yang pertama, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menghilangkan al-ghaflah. Apa itu al-ghaflah? Kelalaian hati. Kalau kita berdoa, berbanyak berdoa, minta diteguhkan hati kita. Apa doanya? Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dini. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dini. Doa 3 kali lah dibaca. Karena dalam sebuah riwayat dikatakan orang yang berdoa 3 kali itu dia benar-benar minta kepada Allah. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dini. Wahai Zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku kepada agamamu. Kemudian menghilangkan al-ghaflah. Apa al-ghaflah? Kelalaian. Kalau kita tahu hati kita lalai, ya kita tinggalkan. Apa yang membuat kita lalai? Handphone misalnya, membuat kita lalai untuk beribadah kepada Allah, tinggalkan. Kemudian melakukan tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Dan cara apa? Kita mengetahui faktor-faktor penyakit hati. Apa yang menyebabkan hati kita ini sulit menerima kebenaran. Kemudian mempelajari apa saja yang membuat hati kita ini sehat atau selamat. Dan yang paling ampuh itu adalah dengan mengingat kematian. Kalau kita mengingat kematian, insya Allah kita akan lebih mudah kembali kepada fitrah. Dan ini semua 3 faktor ini terangkum dalam tulisan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau menulis
Al-mahbusu man hubisa qalbahu an rabbihi ta'ala, wal ma'suru man usirahu hawahu. Orang yang dipenjara adalah orang yang terpenjara hatinya dari Rabb-nya, dan orang yang tertawan atau orang yang terbelenggu adalah orang yang ditawan oleh hawa nafsunya. Ini perkataan singkat dan dalam maknanya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau mengatakan, semua keburukan dan kesesatan bersumber dari kelalaian hati yang ghaflah, yang lalai, dan memperturutkan hawa nafsu. Karena dua sifat buruk inilah yang memadamkan cahaya dan membutakan mata hati. Kalau kita banyak masalah, karena masalah itu bukan masalah, maksiat. Ketika kita melakukan maksiat itu akan berdampak dengan ibadah kita, membuat kita malas beribadah. Kalau malam kita melakukan maksiat, subuhnya pasti malas untuk bangun. Bahkan ketika kita pagi melakukan maksiat, mau berangkat sholat zuhur aja malas, berat hati kita. Beda dengan orang yang dia sering melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa ini biasanya lebih dekat dengan ketaatan. Lalu perhatikan orang yang puasa Senin Kamis, yang rajin puasa Senin Kamis, dia akan lebih mudah taat kepada Allah. Semangat dia melakukan ibadah. Ini biasanya seperti itu. Kemudian yang terakhir, ada kemudahan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena perlu kita ketahui, ikhwani fillah azanallahu wa iyyakum, semua kebaikan itu ada di tangan Allah Azza wa Jalla, dan dialah zat yang maha kuasa untuk membukakan pintu-pintu kebaikan kepada siapapun yang dia kehendaki, dan menghalangi semua kebaikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Karena kalau sudah berbicara tentang taufik dari Allah itu kita sulit. Ada orang yang dia rela kelaparan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang nggak takut kepada Allah demi perutnya kenyang. Nah, ini repot. Kalau bukan karena taufik dari Allah, ya kita juga bukan siapa-siapa. Kita bisa dipahamkan dengan ilmu agama. Kita dimudahkan untuk duduk di majelis ilmu. Kita dimudahkan untuk berangkat sholat berjamaah atau berangkat sholat ke masjid. Itu semua taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, memohon kemudahan dan taufik dari Allah Azza wa Jalla adalah sebab paling utama untuk meraih semua kebaikan. Dalam hadis qudsi, hadisnya sahih, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, kullukum dhallun illa man hadaituhu, fastahduni ahdikum." Wahai hamba-hambaku, kata Allah, kullukum dhallun, semua kalian itu tersesat, illa man hadaituhu, kecuali orang yang aku beri petunjuk, fastahduni ahdikum, maka mintalah petunjuk kepadaku, pasti akan aku berikan petunjuk kepada kalian. Kalau bukan taufik dari Allah, gak mungkin kita bisa duduk di kajian nih, gak mungkin kita bisa sholat berjamaah.
Itu semua taufik dari Allah. Makanya sering kita jelaskan, sering kita sampaikan, jangan sekali-kali meremehkan orang yang belum kenal sunnah. Orang mau benci kita, oh pakai jubah, ini Indonesia bro, ini Indonesia mas, bukan Arab. Nggak usah sok ke Arab-Araban lah, biarin aja, nggak apa-apa. Ngapain pakai jenggot kayak kambing aja, nggak apa-apa, dikata-katain biar, nggak apa-apa. Karena apa? Bisa jadi ketika dia kenal sunnah Nabi Muhammad SAW, dia lebih baik daripada kita. Bisa dipahami ya? Bisa jadi dia lebih baik daripada kita. Nggak apa-apa, orang mau membenci kita, fadhol, silahkan. Tapi kalau orang itu udah menghina agama Islam, menghina Nabi Muhammad SAW, wajar kita marah. Wajib, bukan wajar, wajib kita marah. Tapi kalau dia masih menghina kita, ngatain kita, ya doakan, Allah yahdik, semoga Allah memberimu petunjuk. Udah selesai gitu. Karena itu semua taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semua maksiat mungkin pernah dia melakukannya. Tapi ketika hidayah menyapa, ya, dia menjadi manusia terbaik setelah Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan pernah membenci orang yang belum kenal sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allahumma balighna Ramadan, ya Allah, semoga kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Karena banyak orang yang tahun kemarin masih berangkat salat tarawih sama-sama dengan kita ya. Tapi sekarang nggak ketemu lagi. Ada yang berbuka puasa bersama kita di masjid, tapi tahun ini nggak bisa lagi. Dia sudah mendahului kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Kami akhiri dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.